Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 62, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi akan presentasikan hasil kuliah kerja nyata terkait penerapan digital marketing dan digital accounting pada UKM Citra Fashion dengan dosen pembimbing Bapak HRM Judi Prabowo SEMP. Untuk kelompok 62 beranggotakan Devina Grivina dengan NIM 111, Putri Sanjaya dengan NIM 115, Eris Rismawati dengan NIM 136, Winnie Sundari Lutfiana Putri dengan NIM 236, Muhammad Syahidin dengan NIM 68, dan Pani Helena Nayubaho dengan NIM 70. Kami melakukan kegiatan kuliah kerja nyata pada usaha kecil menengah Citra Fashion, yaitu sebuah usaha yang bergerak pada bidang tata busana. Citra Fashion berdiri pada tahun 2016 oleh Ibu Tri Hastuti Dewanti yang berlokasi di Komplek Melong Green, Jalan Poker 1 nomor 8. Awal mulanya Citra Fashion berdiri karena Ibu Tri merasa memiliki kemampuan dalam mendesain pakaian. Akhirnya beliau memutuskan untuk membuka usaha pakaian. Dalam Citra Fashion sendiri, memproduksi pakaian jadi, terutama pada pakaian muslim wanita, pakaian muslim pria, pakaian muslim anak. Namun Ibu Tri juga menerima pesanan produksi pakaian pesta atau sesuai pesanan pelanggannya. Karena kemampuan dalam mendesain pakaian, Ibu Tri juga memiliki ciri khas tersendiri untuk pakaian Citra Fashion yang diproduksinya. Namun, dalam pemasaran, Ibu Tri masih hanya terfokus pada penjualan secara offline dan mempromosikan Citra Fashion hanya pada akun Instagram pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sanjaya dengan NIM belakang 115. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Namun sebelum masuk dalam identifikasi masalah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang KKN. Di Indonesia, UMK atau UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar jumlah penduduknya itu berpendidikan rendah dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Terhitung sejak pada tahun 2020 sampai dengan saat ini di negara Indonesia maupun negara lainnya itu mengalami pandemi COVID-19. Hal ini yang membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan karena pemerintah menerapkan peraturan untuk social distancing atau pembatasan aktivitas keluar rumah. Untuk itu, para pelaku UMK atau UMKM yang basicnya minim dalam pengetahuan digital marketing maupun digital accounting merasa kesulitan dalam proses perdagangannya dan mereka itu hanya mengandalkan penjualannya lewat offline saja. Hal inilah yang membuat pendapatan mereka mengalami penurunan. Untuk itu, program KKN yang diselenggarakan pada kampus ini, kami khususnya dari kelompok 62 yang diberi tugas untuk melakukan penelitian pada UMK Citra Fashion yang kebetulan itu pemilik UMK-nya tidak terlalu mengerti dalam menerapkan atau cara penggunaan pada digital marketing dan digital accounting pada usahanya. Untuk itu, kami berusaha atau berupaya untuk membantu proses tersebut. Untuk itu dapat kita rumuskan identifikasi masalahnya itu. Yang pertama, bagaimana penerapan sistem digital marketing pada Citra Fashion. Kemudian yang kedua, bagaimana penyusunan laporan keuangan secara digital pada Citra Fashion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie Sundari Lutfiana Putri dengan NIM 51111181236 dari Manajemen Regular Pagi. Maksud dari dilakukannya kuliah kerja nyata ini adalah untuk yang pertama, untuk mengetahui penerapan sistem digital marketing pada usaha butik Citra Fashion. Yang kedua, untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan secara digital accounting pada usaha butik Citra Fashion.
Yang ketiga, membantu objek KKN dalam mengurus hal pembukuan secara digital. Yang keempat, membantu objek KKN dalam menghitung harga pokok produksi secara digital. Yang kelima, membantu objek KKN dalam menyusun laporan laba rugi secara digital. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat praktis, yaitu bagi penulis. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu pengimplementasian ilmu yang sudah didapatkan untuk disalurkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung. Dan hal ini mampu menumbuhkan sikap kemandirian dalam memecahkan setiap masalah dan melatih tanggung jawab, kerjasama, serta pembentukan sikap yang baik dengan tim. Kemudian bagi mahasiswa, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keterampilan dalam merumuskan serta memecahkan suatu masalah yang terjadi pada UMK. Kemudian bagi objek KKN, dengan adanya kegiatan ini, pemilik UMK dapat terbantu untuk mengolah cara-cara baru yang dibutuhkan dalam merencanakan serta melaksanakan usahanya yang diharapkan akan berpengaruh pada kemajuan UMK itu sendiri. Kemudian bagi dosen, yaitu menerapkan kemampuan akademik dalam bentuk ide dan bantuan teknis lapangan di bidang manajemen sesuai dengan kebutuhan objek KKN. Perkenalkan, nama saya Eris Rismawati dengan NIM 136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lead time kegiatan KKN. Nah, untuk kurun waktu yang dimulai pada tanggal 23 Juli yaitu perkenalan semua anggota kelompok, kemudian pemilihan ketua dan wakil. Kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 24 Juli yaitu pelaksanaan TOT mengenai digital marketing dan digital accounting. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 25 Juli yaitu menghubungi objek KKN. Kemudian tanggal 26 Juli yaitu dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk membuat kuesioner. Kemudian tanggal 27 Juli di sini ada penyerahan kuesioner kepada objek KKN untuk mengidentifikasi masalah. Dilanjut lagi pada tanggal 28 Juli di sini ada pembukaan kegiatan KKN. Kemudian pada tanggal 30 Juli kami melakukan survei pendahuluan ke tempat objek KKN. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Agustus yaitu pembuatan atau pembagian program kerja. Kemudian pada tanggal 2 Agustus di sini kami mulai diskusi membuat pertanyaan untuk wawancara. Kemudian 3 Agustus yaitu diskusi wawancara via Zoom bersama objek KKN atau pemilik UMKM. Kemudian pada tanggal 4 Agustus yaitu diskusi membuat analisa SWOT. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran pada UMKM Citra Fashion. Nah, yang termasuk ke dalam itu yang pertama di sini ada menentukan pasar. Kita tentukan dulu pasar Citra Fashion ini. Nah, Citra Fashion ini merupakan jenis pasar konsumen karena UMKM ini merupakan UMKM yang menciptakan produk pakaian jadi. Kemudian yang kedua ada penentuan segmentasi pasar. Nah, untuk segmentasi pasar di sini ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama ada aspek geografis. Untuk segmentasi ini, Citra Fashion berada di wilayah Kota Bandung atau berada di Kota Melonggren lebih tepatnya. Nah, untuk lebih jelasnya, Citra Fashion ini ada di Jalan Poker 1 nomor 8 Melonggren, Kecamatan Cimahi Tengah. Nah, kemudian yang kedua di sini ada aspek geografis. Untuk aspek geografis sendiri di sini terdapat beberapa bagian. Untuk aspek ini bisa dilihat dari jenis kelamin untuk yang pertama ya. Jadi Citra Fashion memiliki atau menghasilkan produk yang diperuntukkan untuk yang bisa dipakai untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Kemudian dari segi usia, Citra Fashion menghasilkan produk yang dapat dimiliki atau dipakai oleh usia mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua atau lanjut usia. Kemudian untuk jenis pekerjaan di sini
Citra Fashion menghasilkan produk yang dapat dipakai atau dibeli oleh semua kalangan jenis pekerjaan, semua kalangan jenis pendidikan, dan semua agama. Kemudian di sini ada poin ketiga, yaitu aspek psikologis. Untuk aspek psikologis, di sini Citra Fashion memiliki kelas atau diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke atas. Saya Pani Helena dengan NIM 51121818070. Di sini saya akan membahas mengenai menentukan pasar sasaran atau targeting. Yang pertama ada daya tarik segmen, yaitu sejauh ini Citra Fashion dapat diterima oleh masyarakat, khususnya Citra Fashion tersebut, karena bukan hanya menawarkan produk baju inovatif, melainkan Citra Fashion ini mampu memproduksi produk baju yang sesuai dengan keinginan konsumennya, atau bisa disebut produk by request sesuai yang diajukan atau yang diminta oleh konsumennya langsung. Dan yang kedua, ada tujuan dari sumber daya perusahaan. Citra Fashion menentukan tujuannya, yaitu dengan cara memberikan produk bukan hanya yang dibutuhkan oleh konsumen, melainkan dapat memuaskan konsumen. Citra Fashion memang belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas, maka dari itu Citra Fashion membutuhkan promosi yang gencar, salah satunya dengan cara mempromosikan melalui digital marketing pada masyarakat luas, agar tidak hanya di wilayah dalam print dan kota Cimahi saja yang mengetahui Citra Fashion, namun wilayah lain dapat mengetahui informasi mengenai produk Citra Fashion ini. Inovasinya mengenai promosi yang lebih gencar atau yang lebih luas. Dan selanjutnya di sini ada differentiation dari nama UKM, yaitu Citra Fashion, nama yang cukup mudah diingat oleh masyarakat. Serta Citra Fashion menyediakan produk pakaian yang beragam dan menerima pesanan konsumen sesuai permintaan atau by request. Misalnya ada konsumen yang ingin membuat produk pakaian dengan desain sendiri, Citra Fashion siap memenuhi keinginan dengan mengutamakan kepuasan konsumen. Hal ini tentu saja dapat menjadi peluang untuk bersaing dan menarik minat konsumen. Dan berikutnya ada positioning, sebaiknya membranding produknya agar selalu melekat dalam benak konsumen. Itu untuk dapat menentukan produk di benak konsumen, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada atribut produk. Atribut produk sangat penting untuk menentukan produk tersebut berada di benak konsumen. Citra Fashion harus memiliki khas yang menonjol yang membedakan produk Citra Fashion dengan produk lain, seperti ciri khas lambang pada logo yang tidak boleh sama dengan lambang pada logo UKM lainnya. Dan yang kedua, ada harga dan kualitas terbaik. Citra Fashion menawarkan harga yang cukup terjangkau dengan kualitas yang baik. Kualitas dari bahan baku yang digunakan pun merupakan kualitas baik, sehingga produk yang ditawarkan dan dihasilkan Citra Fashion terjamin kualitasnya dengan produk atau bahan yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syaidin dengan NIM 51121811068. Saya dari kelas reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bauran pemasaran pada UMKM Citra Fashion. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada analisis bauran harga. Yang poin pertama analisis bauran, masalah, lalu solusi. Dalam menetapkan harga, pemilik UMKM Citra Fashion ini tidak menghitung secara detail berapa biaya yang dibebankan atau pada setiap produksi baju wanita dan pria. Lalu kami memberikan solusi kepada pemilik Citra Fashion, mencoba menghitung secara detail semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh UMKM, lalu dari biaya bahan baku, upah karyawan, biaya transportasi, dan beban utilitas. Kemudian dibebankan kepada setiap produk sehingga mengetahui berapa pengeluaran per bulan atau per tahunnya dengan menggunakan
kas yang dianjurkan di download di Play Store. Dan yang kedua, poin kedua, ada analisis bauran distribusi. UMKM Citra Fashion ini menyalurkan produk ke berbagai konsumen, khususnya masyarakat Kota Pelong, Grand, Cimahi dan sekitarnya. Ada tambahan juga, pemilik UMKM terkadang memasarkan dengan mulut ke mulut dan dari teman ke teman. UMKM Citra Fashion ini tergabung dalam UMKM Cimahi yang diobjekkan di Pemkot Cimahi. Lalu solusi yang diberikan kepada UMKM Citra Fashion ini melakukan promosi dengan menggunakan media sosial seperti IG, Facebook, dan lain-lainnya. Harapan fashion dapat menyalurkan produknya bahkan sampai keluar kota. Lalu slide berikutnya ada poin ketiga, yaitu ada analisis bauran promosi. Yang poinnya itu ada advertising atau periklanan. Pada UMKM Citra Fashion ini, iklan melalui Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Namun promosi yang dilakukan tidak gencar karena pemilik usaha UMKM Citra Fashion ini mengalami kendala. Dengan kata lain, beliau tidak mahir dalam menggunakan media sosial seperti IG, Facebook, dan Lazada dan seterusnya. Lalu kami memberikan solusi kepada pemilik Citra Fashion dengan melakukan pemotretan, membuat video dan dipostingkan di Instagram pemilik Citra Fashion. Tujuannya itu untuk menggait konsumen luar kota, dalam kota, maupun jangka yang luas. Karena untuk saat ini e-commerce di Indonesia sangat tinggi dan setiap orang memungkinkan memiliki HP, dan pembelian saat ini pun karena pandemi potensi besar itu pembelian produk melalui media online. Maka dari itu kami menstrategikan bahwa Citra Fashion ini harus tampil dan berani menjadi kompetitor UMKM yang lainnya untuk mempertahankan usaha UMKM ini tetap bertahan sampai saat ini. Apalagi keuntungan pandemik ini, media sosial itu paling utama dalam segi pembelian. Lalu berikutnya ada personal selling, penjualan pribadi. Nah, penjualan pribadi yang dilakukan oleh pemilik usaha Citra Fashion dilakukan saat mengikuti seminar, acara-acara seminar, ataupun memberikan hal yang positif, kegiatan yang diperlukan kemasan atau kantong plastik, dengan menciri khaskan Citra Fashion bahwa ini tuh produk Citra Fashion. Lalu kami memberikan solusi bahwa menyarankan pemilik usaha untuk membuat dan atau memakai kemasan kantong plastik yang baru dengan menampilkan ciri khasnya produk Citra Fashion, bertujuan untuk agar konsumen itu memiliki daya tarik yang lebih, yang pertama itu, dan yang kedua mempunyai ciri khas bahwa produk ini ada yang dimiliki oleh Citra Fashion. Karena kalau misalkan seandainya si kantong plastik atau kemasannya tidak melogokan ciri khasnya Citra Fashion, maka kemungkinan tidak ada kemenarikan dalam menggait konsumen tersebut. Dan yang berikutnya ada Direct and Digital Marketing. Nah, usaha Citra Fashion telah melakukan pemasaran melalui media Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Namun promosi yang dilakukan masih belum optimal. Karena solusi yang kami berikan kepada pemilik Citra Fashion, promosi yang dilakukan melalui sosial media, Instagram, dan menyediakan link untuk mempermudah konsumen ketika membeli suatu barang Citra Fashion, khususnya Citra Fashion. Dengan dunia digital, sangat kemungkinan besar itu ketika pembelian
pembelian secara online karena penjangkauan secara online itu luas. Perbedaan online dan offline itu sangat untuk saat ini sangat kemungkinan potensi terbesar itu yaitu adalah secara promosi media sosial seperti IG dan Facebook dan WhatsApp. Instagram pun saat ini orang Indonesia sangat kemungkinan besar memiliki Instagram karena penjualan secara online itu sangat kemungkinan besar di Indonesia. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut digital marketing yang kami buatkan kepada Ibu Trihasuti selaku owner Citra Fashion. Yang pertama, mengubah akun Instagram pribadi Ibu Trihasuti Dewanti menjadi akun bisnis. Dan yang kedua, mengubah tampilan feed Instagram supaya lebih menarik lagi dengan cara mengubah tampilan Instagram Citra Fashion. Dan yang ketiga, mengubah tampilan Instagram Citra Fashion menjadi akun bisnis. Hal ini dilakukan agar Ibu Trihasuti Dewanti melihat insight dari setiap kiriman atau cerita yang berguna untuk konsumen, sehingga dapat menjadi salah satu sumber Ibu Trihasuti Dewanti untuk menetapkan target pasar. Dan yang keempat, menambahkan link di bio Instagram yang mana dapat menampung sebuah tautan yang berguna apabila calon pembeli ingin memesan dalam satu klik link saja. Di dalam link tersebut berisi tautan kontak WhatsApp dari Citra Fashion, yaitu Ibu Trihasuti Dewanti. Dalam menyusun laporan keuangan pada butik Citra Fashion, kami merekomendasikan menggunakan aplikasi buku kas. Dikarenakan dari pihak Citra Fashion-nya sendiri memang memiliki keterbatasan dalam hal teknologi, aplikasi ini lebih praktis dalam mencatat setiap transaksi dan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan, terkhusus bagi laporan laba rugi. Aplikasi ini dapat mencatat transaksi jual beli atau pemasukan dan pengeluaran, ditambah ada fitur hutang yang mana dapat dimanfaatkan juga oleh pemilik usaha untuk mencatat transaksi hutang piutang yang terjadi selama masa penjualan. Untuk mendapatkan laporan laba rugi dari setiap transaksi yang terjadi setiap bulannya, pemilik hanya perlu mengklik tanda panah ke bawah yang ada pada fitur tersebut, maka laporan laba rugi akan tersedia dalam bentuk PDF maupun Excel. Selanjutnya ada daftar perlengkapan dan peralatan Citra Fashion pada bulan Juni 2021. Untuk daftar perlengkapan Citra Fashion, ada kemasan plastik 1 pack, terus ada stiker merek 1 spesies, sketchbook 1 unit, pensil 1 unit, pensil warna 1 pack, penghapus 1 unit, dan penggaris 1 unit dengan total Rp211.000. Dan untuk daftar peralatan ada manekin 2 unit, hanger 10 lusin, rak 3 unit, meteran 1 unit, dan etalase 1 unit dengan total Rp2.045.000. Lalu ada daftar persediaan Citra Fashion pada bulan Juni 2021. Untuk persediaan ada kain 70 meter, benang 10 roll, aksesoris 10 unit, kancing 15 lusin, dan resleting 10 unit dengan total persediaan Rp3.940.000. Selanjutnya kami melakukan perhitungan untuk harga pokok produksi 25 pieces pakaian muslim yang terdiri dari 10 pakaian muslim wanita, 10 pakaian muslim pria, dan 5 pakaian muslim anak-anak dengan kebutuhan kain 50 meter, benang 5 roll, kancing 4 lusin, resleting 4 unit, aksesoris 5 unit, pensil 1 unit, sketchbook 1 unit, pensil warna 1 pack, penghapus 1 unit, penggaris 1 unit, meteran 1 unit, kemasan plastik 25 unit, stiker merek 25 unit, dan upah karyawan 1 orang dengan total kebutuhan Rp3.423.750. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai harga pokok produksi pada pakaian muslim wanita.
yang terdiri dari biaya bahan baku langsung. Terdapat kain dengan harga Rp1.450.000, benang Rp20.000, resleting Rp20.000, aksesoris Rp45.000, sehingga total biaya bahan baku langsungnya itu sebesar Rp1.535.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsungnya terdiri dari upah karyawan dengan nominal Rp600.000. Total biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar Rp600.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik terdiri dari pensil Rp10.000, sketchbook Rp27.000, pensil warna Rp41.000, dan lain-lain, sehingga total biaya overhead pabriknya itu Rp134.750.000. Untuk itu, harga pokok produksi untuk 10 piece pakaian wanita dengan total Rp2.269.750.000. Untuk itu, harga pokok produksi per 1 piece pakaian wanitanya itu dibanderol dengan harga Rp246.975. Selanjutnya ada harga pokok produksi untuk pakaian muslim pria. Terdiri dari biaya bahan baku langsung, ada kain dengan harga Rp750.000, benang Rp20.000, kancing Rp15.000, sehingga total biaya bahan baku langsungnya itu sebesar Rp785.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsungnya, yaitu terdiri dari upah karyawan dengan nominal Rp600.000. Total biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar Rp600.000. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari pensil Rp10.000, sketchbook Rp27.000, pensil warna Rp41.000, dan lain-lain, sehingga total biaya overhead pabriknya itu sebesar Rp134.750. Untuk itu, harga pokok produksi untuk 10 piece baju pria dengan total Rp1.519.750. Dapat kita simpulkan bahwa untuk harga 1 piece pakaian muslim pria ini dibanderol dengan harga Rp151.975. Untuk harga pokok produksi dari pakaian muslim anak, dapat terlihat bahwa total biaya bahan baku langsungnya itu sekitar Rp449.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu upah karyawan sekitar Rp600.000. Kemudian total biaya overhead pabriknya yaitu sekitar Rp134.750.000. Maka dari itu diketahui harga pokok produksi untuk 5 pieces pakaian muslim anak adalah sekitar Rp1.183.750.000. Sementara harga pokok produksi untuk 1 pieces pakaian muslim anak adalah sekitar Rp236.750.000. Laporan laba rugi Citra Fashion per 30 Juni tahun 2021, laba kotor didapat sebesar Rp1.901.750.000. Kemudian total dari beban yakni sekitar Rp1.200.000, maka didapat laba bersihnya sebesar Rp701.750.000. Pada laporan posisi keuangan, diketahui bahwa total dari aset Citra Fashion ini adalah sebesar Rp18.196.000, sementara dari total liabilitas dan ekuitas berjumlah sebesar Rp18 juta. Ada ketidaksamaan jumlah antara aset dan liabilitas ekuitas. Mungkin ini dikarenakan karena pemilik Citra Fashion tidak memiliki hutang piutang sama sekali. Yang selanjutnya ada kendala mengelola transaksi keuangan. Sampai saat ini, Citra Fashion belum memiliki catatan laporan keuangan secara rinci dan jelas. Hal ini dikarenakan pemilik butiknya memiliki keterbatasan dalam mengelola transaksi pada saat penjualan berlangsung. Maka dari itu, kami kelompok 62 memberikan ilmu dan cara yang lebih mudah lagi untuk melakukan kegiatan pembuatan laporan keuangan yang termasuk dalam hal pembukuan maupun transaksi jual beli, yang tujuannya itu untuk mempermudah atau memperjelas lagi transaksi keuangan yang ada pada butik Citra Fashion ini. Mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Citra Fashion, terutama pada bagian keuangan, maka kami memberikan solusi. Yang pertama, sebaiknya Citra Fashion mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh Citra Fashion. Karena sebelumnya Citra Fashion belum pernah melakukan pencatatan
keuangan sama sekali terhadap setiap transaksinya. Kami menawarkan penggunaan aplikasi buku kas, melihat juga dari kegiatan produksi atau penjualan yang dilakukan Citra Fashion hanya menggunakan pembayaran secara tunai. Selanjutnya, solusi yang kedua, membuat nota penjualan dan nota pembelian. Karena sebelumnya Citra Fashion belum pernah mencatat transaksi keuangannya, dan kami menyarankan pencatatan nota penjualan serta pembelian karena agar menjadi bukti secara fisik dan secara aktual setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Citra Fashion sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi buku kas. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan keuangan secara rutin. Itu juga kami memberikan solusi itu karena untuk mempermudah Citra Fashion untuk menentukan strategi Citra Fashion ke depannya dan untuk lebih mengetahui kendala yang pasti terkait keuangan yang dihadapi oleh Citra Fashion. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thanks for watching.